Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pada siswa SMA KT2 kelas 10. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi dalam pembelajaran jarak jauh atau PJJ mata pelajaran kimia. Para siswa sekalian, sebelum saya menyampaikan lanjutan materi minggu yang lalu, saya akan mengingatkan pada para siswa sekalian yang pertama bahwa nanti tanggal 8 Oktober yaitu hari Kamis sudah mulai dilaksanakan ulangan tengah semester jarak jauh atau disebut dengan UTS-JJ. Oleh karena itu para siswa untuk mempersiapkan diri sehingga nanti memperoleh hasil yang sesuai dengan keinginan, yaitu memperoleh hasil yang bagus. Baik para siswa sekalian, saya akan melanjutkan materi pada pertemuan minggu yang lalu. Minggu yang lalu sudah saya sampaikan tentang konsep mol bagian 2, yang hari ini adalah tentang konsep nol bagian 3. Nanti untuk konsep nol ada 5 bagian dan hari ini saya akan menyampaikan konsep mol bagian 3. Sedangkan materi yang digunakan untuk ulangan tengah semester itu hanya sampai pada konsep mol bagian 2. Baik, kita mulai para siswa sekalian, konsep mol bagian ketiga, yaitu tentang volume molar. Volume molar ini biasanya berlaku pada gas, jadi volume molar itu hanya berlaku untuk zat-zat yang wujudnya gas. Volume molar menunjukkan volume 1 mol gas pada suhu dan tekanan tertentu. Jadi volume molar gas itu berlaku hanya untuk zat-zat yang berwujud gas, dan 1 mol gas itu diukur volumenya pada suhu dan tekanan yang tertentu. Kemudian dari hasil penelitian dan hasil percobaan bahwa pada kondisi standar, apa itu kondisi standar? Kondisi standar adalah suatu kondisi di mana suhunya itu 0 derajat Celcius dan tekanannya 1 atmosfer. Ini disebut dengan kondisi standar atau keadaan standar atau disebut dengan STP, Standard Temperature and Pressure. Jadi pada suhu 0 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer, ini disebut dengan keadaan standar atau disingkat dengan STP. Apa itu STP? S-nya adalah standar, P-nya temperatur, P-nya pressure, yaitu suatu kondisi keadaan standar. Apa itu keadaan standar? Itu suatu kondisi di mana suhunya 0 derajat Celcius dan tekanannya 1 atmosfer. Sehingga kalau suatu kondisi suhunya tidak 0 derajat Celcius dan tekanannya tidak 1 atmosfer, maka volume molar gasnya ini tidak berlaku. Dari hasil penelitian dan percobaan bahwa pada STP 1 molar gas itu ternyata volumenya adalah 22,4 liter. Jadi setiap 1 mol gas pada STP kalau diukur volumenya itu adalah 22,4 liter. Ini. Jadi, kalau 1 mol pada keadaan standar suhu 0 derajat dan tekanan 1 atmosfer, volume gas itu adalah 22,4 liter. Sehingga kalau 1 mol itu 22,4 liter, nanti berapa mol gas itu nanti bisa dihitung. Misalnya kalau setengah mol, berarti berapa volumenya?
Volumenya berarti ya setengah kali 22,4, berarti 11,2 liter. Gimana kalau 10 mol, berapa volumenya? Kira-kira semakin kecil atau semakin besar? Semakin besar, itu 10 mol. Kalau 1 mol itu 22,4 liter. Kalau 10 mol berarti ya 22,4 liter kali 10. Itu 224 liter. Itu kalau ada 10 mol gas. Sehingga volume pada keadaan standar itu dirumuskan seperti ini. Mol kali 22,4 liter. Ada berapa mol? Kalau molnya diketahui, maka volumenya dapat dicari. Namun demikian, pada perhitungan dan pembahasan soal, umumnya jarang sekali yang langsung diketahui mol suatu zat. Ini jarang sekali, sebab apa? Terlalu mudah nanti menghitungnya. Berapa volume 5 mol gas hidrogen? Ya tinggal 5 kali 22,4. Ini jarang sekali ditemukan soal begitu. Sehingga biasanya molnya itu tidak diketahui. Yang diketahui apa? Bisa diketahui masanya. Nah, berarti diketahui masanya, kemudian diketahui MR-nya atau diketahui AR-nya. Artinya apa? Kalian untuk mencari volume ini harus menghitung mol dulu, molnya dihitung dulu. Molnya apa diketahuinya? Oh, diketahui massa, berarti massa per MR atau per AR. Baru ketemu mol, setelah ketemu mol nanti tinggal dikalikan 22,4, maka akan ketemu volume. Jadi sekali lagi para siswa, nanti dalam hitungan itu jarang sekali soal-soal yang langsung diketahui jumlah molnya. Biasanya yang diketahui adalah massanya, massa dari suatu gas tersebut. Oke, ini penjelasan untuk volume molar. Bahwa 1 mol gas pada STP, standar temperature and pressure, yaitu kondisi di mana suhunya 0 derajat Celcius dan tekanannya 1 atmosfer, itu volumenya adalah 22,4 liter. Sehingga volume dapat dihitung menggunakan rumus mol kali 22,4 liter. Oke, ini volume molar, rumusnya mudah. P sama dengan mol kali 22,4. Kemudian perhatikan contoh, kita lihat contohnya. Berapakah volume dari mol O2 pada kondisi STP? Molnya 2, berarti kalau 1 mol tadi berapa? 22,4. Karena ada molnya 2 ya tinggal 2 kali 22,4. Hasilnya adalah 44,8 liter. Ini kebetulan soalnya yang sangat sederhana, langsung diketahui molnya. Oke, contohnya cukup mudah. Jadi volume molar 2 mol gas, volume molar 2 mol gas O2 itu adalah 44,8 liter. Kemudian bagaimana kalau suhunya tidak 0 derajat dan tekanannya tidak 1 atmosfer? Berapa suhunya? Suhunya misalnya adalah T derajat Celcius dan tekanannya adalah P atmosfer, ini bukan 1 dan ini bukan 0. Maka volumenya itu tidak 22,4 liter 1 molnya. Tidak 22,4 liter. Tapi karena tidak 22,4 liter,
untuk menghitung volume ini pakai rumus ini. PV sama dengan nRT. Jadi kalau suatu gas diukur pada suhu tidak 0 derajat Celcius dan tekanannya tidak 1 atmosfer, misalnya P, suhunya misalnya T, maka akan menggunakan rumus ini. PV sama dengan nRT. Bagaimana untuk menghitung volumenya? Ya ini cukup mudah. Kalau ditanyakan V berarti V sama dengan N kali R ini kali T, sama seperti ini. Nah, karena ditanyakan P ini harus pindah ke kanan. Karena di sini pengali, kalau pindah jadi pembagi letaknya di bawah. Jadi kalau ditanyakan V adalah V sama dengan N kali R kali T dibagi P. Ini kalau ditanyakan V-nya atau volumenya. Wah, bagaimana kalau ditanyakan tekanannya? Ya mudah. P sama dengan ininya V-nya yang pindah ke kanan. N kali R kali T, di P-nya kan karena pengalih, maka pindah kanan jadi pembagi. Kalau ditanyakan P-nya. Jadi harapan saya para siswa sudah bisa mengubah satu bentuk persamaan ke bentuk persamaan lainnya berdasarkan bagaimana kalau ditanyakan N-nya misalnya. Bagaimana kalau ditanyakan N ini? Ya mudah saja. N sama dengan, nah ini kan R-nya harus pindah ke sebelah kiri. Ya, pindah. Karena di sini pengali, kalau pindah ke kiri jadi pembagi, sehingga N sama dengan ini kan tetap N sama dengan P kali P dibagi R kali T. Ini kalau ditanyakan N. Oke, selanjutnya cukup sederhana, tapi ini kalian memang harus banyak berlatih untuk mengubah satu rumus ke bentuk rumus lainnya. Kalau secara sederhana gini, ini N-nya tetap di sini. Kalau ditanya N, ini kan harus pindah. Nah, pindahnya itu ke kiri. Ini berarti tetap P kali P. Karena ini pengali, pindah ke kiri, dia menjadi pembagi. Pembagi letaknya di atas. R kali T. Ini kalau ditanyakan N. Sama dengan P kali V dibagi R kali T. Atau ini N sama dengan ditulis P kali V sama dengan R kali T. Oke. Nah, ini kalau ditanyakan N atau molnya. Gimana kalau ditanyakan R-nya? Bagaimana kalau ditanyakan T-nya? Ya, mudah aja, ini tinggal dipindah karena pengali jadi pembagi. Dan seterusnya. Ini mengubah satu bentuk rumus ke bentuk lainnya sesuai yang ditanyakan. Nah, ini harus bisa para siswa semua. P itu tekanan, kemudian V volume, satuannya liter, tekanan atmosfer, N ini mol, kemudian R ini tetapan, gas ideal, berapa tetapan? L ini tetapan adalah 0,082 L atmosfer per mol kali derajat Kelvin. Ini tetapan. Besarannya adalah, nilainya adalah 0,082. T-nya adalah suhu. Nah, suhu gas ini harus dirubah dalam derajat Kelvin. Oke, ini rumusnya. Kemudian contoh soalnya. Berapakah volume dari 56 gram S2 gram
gas N2 jika diukur pada suhu 25 derajat Celcius dan tekanannya 2 atmosfer ini. Ini suhunya kan tidak 0 dan tekanannya tidak 1, maka kita menggunakan rumus yang ini. PV sama dengan nRT. Bagaimana cara mengerjakannya? Perhatikan berapakah volume, berarti ditanya V. Nah, ditanyakan V. Maka rumus PV ini harus dirubah, itu menjadi seperti ini. V sama dengan N kali R kali T dibagi P. Ini P pengalih pindah. Kan dia harus pindah ke kanan. Karena apa? Karena yang akan ditanyakan V. Berarti ini kan harus hilang. Pindahkan ke kanan. Karena pengalih jadi pembagi. Ini volume seperti ini. Kemudian yang diketahui apa? Masukkan N itu mol. Oh, molnya belum diketahui. Ya ini biasanya seperti molnya belum diketahui, tapi ternyata diketahui massa. Maka kita mencari mol dulu. Anda ingat rumus mol? Rumus mol jika diketahui massa. Rumus mol jika diketahui massa adalah gram per ml. Ini dicari mol dulu. Sama dengan gramnya berapa? 56. Kemudian MR-nya N2. N itu MR-nya berapa? 28. Ini sudah diketahui. Nah, ini molnya 56 per 28 ini. Apakah boleh dihitung langsung? Ya, boleh. 56 per 28 kan berarti 2 ya. 2 mol berarti. Kalikan R. R-nya ini. R-nya adalah tetapan, yaitu 0,082 L. Kemudian T, T-nya adalah suhu. Suhunya 25 derajat Celcius. 25 derajat Celcius ini harus dirubah dulu ke dalam derajat Kelvin. Berarti ya tinggal ditambahkan 273. Sehingga ketemunya dibagi 2 atmosfer. P-nya itu 2. Ini P-nya 2 atmosfer. Dimasukkan harganya, ketemu hasilnya adalah 24,436 liter. Ini 56/28 kan 2. Berarti tinggal nanti 0,08 ini kan 2 ini boleh dicoret, ini boleh dicoret. Tinggal 0,082 kali 298 kali berapa? 0,082. Hasilnya adalah ini. Oke, itu kalau menghitung volume suatu gas yang diukur pada bukan 0 derajat Celcius dan bukan 1 atmosfer, maka menggunakan rumus ini. Oke, baik para siswa sekalian, kita lanjutkan kesimpulan dari konsep mol per bagian 1, bagian 2, dan bagian 3. Di konsep mol bagian 1 sudah saya terangkan bahwa 1 mol suatu zat itu isinya adalah 6,02 kali 10 pangkat 23. Ini disebut dengan bilangan, ada yang masih ingat? Bilangan Avogadro. Ini diingat bahwa 1 mol gas, 1 mol zat itu isinya adalah ini, partikel. 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel. Apa partikelnya? Bisa atom, kemudian bisa molekul, dan bisa dalam bentuk ion. Oke, jadi 1 mol itu isinya sekian. Kalau 2 mol ya tinggal ini dikali 2, dan seterusnya.
Itu kesimpulan yang pertama. Kemudian kesimpulan yang kedua, hubungan mol dengan massa. Mol adalah gram per AR atau MR. Mol itu gram per AR atau MR. AR ini kalau diketahuinya adalah suatu, apa kira-kira? Kalau suatu atom atau unsur. Sedangkan pakai rumus per MR, itu kalau zatnya diketahui adalah molekul. Oke, ini pakai rumus ini. Jadi di sini kalian harus bisa mencari MR suatu zat terlebih dahulu sebelum bisa menghitung mol. Gram itu sendiri dari rumus ini maka dapat dirubah. Bagaimana Pak kalau ditanyakan gram atau masanya? Ya tinggal ini rumus ini dirubah, gram sama dengan, karena ini AR atau MR-nya kan pembagi, ini dipindah ke kanan kan jadi pindah ke kiri jadi pengalih ya. Kalau ditanya massa atau gram berarti ya mol kali AR atau MR-nya. Gimana Pak kalau ditanya AR atau MR-nya? Berarti ditanya ini ya tinggal karena ditanya ini gramnya kan harus pergi. Karena pergi dia sebagai pembagi, maka kalau pindah ya dia tinggal ini pindah ke sana, hijauan tempat aja, ini pindah ke sini. Maka kalau ditanya AR atau MR adalah gram dibagi mol, hanya pindah tempat saja. Oke, ini permainan matematika, jadi kalian ya banyak belajar matematika juga untuk mengubah satu bentuk rumus ke bentuk lainnya. Jika diketahui itu disesuaikan nanti dengan yang bilangan yang diketahui. Oke, jadi rumus ini bisa diubah seperti ini, bisa dirubah seperti ini. Kesimpulan yang ketiga, seperti saya terangkan tadi, bahwa pada STP, suhu dan temperatur suhu 0 derajat Celcius dan temperatur tekanannya 1 atmosfer, itu volumenya adalah 22,4. 1 mol gas jika diukur pada STP yaitu 0 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer, ternyata volumenya adalah 22,4 liter. Nah, dari penjelasan saya di konsep mol bagian 1, 2 maupun 3, ini bisa saya rangkum seperti ini. Hubungan antara mol dengan bilangan Avogadro, AR atau MR, maupun dengan volume. Jadi ini membacanya bagaimana? Untuk molaritas nanti akan saya terangkan pada konsep mol bagian keempat. Berarti setelah UTS nanti masih ada lanjutan konsep mol ini. Yang sudah saya terangkan adalah ini, jumlah partikel, kemudian massa, kemudian yang ketiga volume pada keadaan standar. Volume pada keadaan standar, bagaimana membacanya ini? Coba perhatikan membaca konsep ini. Di nantian kalian bisa membuat rumus dari gambaran ini. Kalau ditanyakan jumlah partikel diketahui molnya, maka jumlah partikel dibagi dengan 6,02 kali 10 pangkat 23 akan diketemukan mol. Atau mol adalah jumlah partikel dibagi 6,02 10 pangkat 23. Atau ini jumlah partikel dibagi 6,02 kali 10 pangkat 2, itu hasilnya adalah mol. Nah, kalau yang ke atas bagaimana? Mol
dikalikan dengan 6,02 kali 10 pangkat 23 itu menghasilkan jumlah partikel. Mol ini mol kali ini berarti kali ini dikalikan ini nanti akan ketemu jumlah partikel. Kalau dibalik jumlah partikel dibagi ini maka akan ketemu mol. Ini bisa ditulis di sini bahwa jumlah partikel adalah itu adalah bagaimana? Mol kali ini 6,02 kali 10 pangkat 23. Oke, tidak usah saya tulis lagi ya, kalian selalu sudah paham lah, mudah untuk memahami ini. Jadi kalau mol kali ini, mol kali 6,02 dibagi 3 itu jumlah partikel. Kalau jumlah partikel dibagi ini, itu akan ketemu mol. Sekarang kalau yang ke kanan, mol kali AR atau MR itu akan ketemu massa. Sedangkan untuk mencari mol itu adalah massa dibagi AR atau MR. Jadi untuk mencari mol itu adalah massa dibagi AR atau MR. Tanda panahnya kan ke sini. Jadi ini dibagi ini akan ketemu mol. Kalau mol kali ini akan ketemu massa. Sekarang kalau yang dengan volume, mol dibagi 22,4 itu akan mol kali 22,4 akan ketemu volume. Sedangkan volume dibagi 22,4 itu akan ketemu mol. Jadi volume dibagi 22,4 itu akan ketemu mol. Tapi kalau mol kali 22,4 itu akan ketemu volume. Oke, ini rangkuman saya untuk bagian ketiga. Kemudian setelah ini nanti para siswa sekalian bisa membuka link ini. Apa itu isinya? Isinya link ini adalah tentang pembahasan soal konsep mol bagian 3. Nanti saya buka sebentar, nanti para siswa bisa mempelajari lebih mendalam. Ini isinya adalah tentang contoh-contoh soal dengan pembahasannya. Sudah saya berikan cara-cara mengerjakannya, kalian nanti tinggal mempelajari. Oke, ini isinya link tadi ini adalah tentang latihan soal. Mohon maaf ini loadingnya agak lama karena internetnya ya. Saya buka aja dulu contohnya. Nih, saya berikan sekitar 10 jenis soal. Di sini juga sudah ada pembahasannya. Kelihatannya soal yang pertama sudah pernah saya sampaikan, tapi ini saya sampaikan kembali. Nanti ini sudah ada jawabannya seperti ini. Oke, dan seterusnya nanti para siswa tinggal mempelajari. Kalau ada yang ingin ditanyakan nanti saya berikan, silakan menghubungi nomor HP saya. Oke, ini saya tutup saja. Untuk link soalnya nanti kalian bisa membuka link ini untuk mengetahui cara-cara penyelesaian soalnya. Oke, para siswa sekalian, penjelasan bagian 3 tentang konsep nol saya akhiri sekian dulu. Pelajari materi-materi yang sudah saya berikan, siapkan untuk ulangan tengah semester jarak jauh,
hingga nanti kalian bisa memperoleh hasil yang maksimal. Kurang lebih ya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.